Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman ingin lihat videonya jam berapa. Kali ini saya mau bikin materi sederhana tentang preferensi yang menggunakan Mendeley, aplikasi Mendeley. Kita pakai aplikasi Mendeley. Pertama, teman-teman harus punya aplikasi Mendeley-nya dulu, download, kemudian daftar, login. Setelah itu teman-teman akan masuk ke bagian laman Mendeley-nya. Laman Mendeley-nya isinya akan seperti ini. Misalnya kosong, baru, ini anggap nggak ada ya, ini ya, itu akan kosong. Nah, teman-teman bisa memasukkan artikel atau buku atau apapun yang akan Anda gunakan untuk referensi dalam pembuatan artikel Anda. Nah, caranya adalah teman-teman adding di sini. Teman-teman bisa, kalau saya paling gampang sih add files ya, tapi kita coba pakai entry manually. Dengan entry manual ini kita bisa datanya lebih jelas, detailnya kita lebih jelas dan pasti benarnya karena kita menulis secara manual. Misalnya jurnal, bentuknya itu nanti masukkan judul, nama jurnalnya apa, tahun, volume, dan seterusnya, kemudian klik save. Untuk mencari jurnal yang bereputasi, teman-teman buka ke Google. Kita beralih ke Google. Oke. Di Google, teman-teman bisa buka Google Cendekia. Misalnya teman-teman mau cari artikel tentang analisis wacana kritik. Nah, akan keluar banyak sekali sesuai dengan keyword yang Anda masukkan. Bagaimana caranya kita tahu dia artikel dari jurnal bereputasi atau tidak? Teman-teman bisa buka di Elsevier ini, atau teman-teman bisa buka di Simago. Nah, teman-teman tinggal klik, misalnya kita ke, nah, misalnya ini ya, kita klik ini. Nah, kalau punya IDM, dia akan nge-download otomatis. Jadi teman-teman, misalnya kita klik ini, jurnal bahasa dan seni. Oh, ini keluar. Nah, ini nama jurnalnya. Kita copy, kita masukkan ke sini, enter. Nah, kalau kayak gini berarti jurnalnya belum bereputasi. Bereputasi itu biasanya, kalau di Indonesia namanya terindeks cinta. Cinta. Kita bisa buka di cinta. Ini kalau di Indonesia namanya cinta. Paling jelek adalah cinta 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya mau ngecek di sini. Kalau teman-teman pakai bahasa Inggris, ceknya di sini lagi. Di Simago. Nah, ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi gitu kalau mau cari jurnal yang bereputasi, teman-teman bisa cek. Jurnal yang bereputasi itu berarti sudah diindeks oleh Cinta. Artinya dia kalau diklik dicari, kalau pakai bahasa Indonesia, dicari di Cinta tadi akan keluar. Saya kita cari jurnal kita cari jurnal lingua franca. Nah, berarti kalau ada berarti dia bereputasi, atau jurnal CSH, jurnal ini jurnalnya kita, jurnal untuk mata kuliah bahasa Indonesia di Studi Pembangunan.
Nah, ini Cinta 3. Ini yang tulisannya kan 3. Bukan. Maksudnya ini tinggal diklik. Jadi artinya yang di sini yang keluar-keluar begini berarti dia bereputasi, sudah diindeks oleh Cinta. Kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Inggris, misalnya dengan judul yang sama ya kita inggriskan, critical discourse analysis, ini sudah keluar. Nah, akan keluar yang seperti ini, teman-teman bisa cari yang paling baru ya, klik yang ini sejak 2017. Ini ResearchGate ini bereputasi, dia penerbit yang bereputasi, ada ResearchGate, ada Elsevier, ada Sage, ini semua bereputasi. Misalnya kita klik ini, nah kita masukkan nah hilang bentar. Nah, terus kita ke Imago. Masuk, ya ampun. Ya, maaf ya teman-teman, ini susah sekali ini ya. Nah, kita masukkan namanya tadi. Sambil loading gitu. Nah, ini kan kalau keluar, jadi tourism management kan tadi berarti dia terindeks, artinya bereputasi gitu. Jadi beberapa yang harus teman-teman simpan, yang pertama adalah Simago, ini, terus kemudian Cinta, ini harus teman-teman simpan. Cara simpannya gampang ya, teman-teman pasti tahu. Tinggal teman-teman, ini kita baca dulu ya, supaya nggak kesimpan jurnal. Nih. Nah, tinggal dipencet bintang. Ini kalau yang cepat, terus ketik dan ini juga Imago ini kita beri dulu. Nah, ketik bintangnya kita jalan. Nanti akan keluar di sini. Nah, ini keluar kan. Sama ini juga disimpan nih. Google Scholar atau Google Penelitian. Jadi first step-nya untuk mencari jurnal bereputasi adalah klik keyword-nya di Google Penelitian dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah itu klik ini kita klik ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah itu klik artikelnya. Setelah klik artikelnya, nanti cek ininya, nama jurnalnya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kliknya di sini, cari di sini. Kalau bahasa Indonesia cari di sini, oke? Gitu. Misal kita sudah ambil satu, kita sudah dapat tadi ya. Kita ambil yang bereputasi Elsevier. Nah, ini kan kita nggak dapat PDF-nya, tapi misalnya teman-teman dari abstraknya ini saja sudah paham dan mengutip kata-kata dari abstraknya ini saja sudah cukup, teman-teman berarti tinggal menginput ke Mendeley.
add, oh ya sorry, kita share dulu, kita share ke Mendeley. Nah, tinggal add entry manual. Tadi kan bentuknya jurnal artikel, kalau buku ya buku, kalau jurnal ya jurnal. Masukkan datanya ini penulisnya siapa tadi penulisnya, anggaplah saya. Terus jurnalnya tadi namanya apa? Tourism Management. Tahunnya 2018, sesuaikan volumenya 2, isinya berapa, halamannya 123 sampai 125 misal. Passwordnya tinggal teman-teman copy di sini. Ini karena saya testing, nanti bingung malahan juga tinggal anda copy, URL-nya tinggal anda copy, masukkan ke sini. Filenya kalau bisa di-download dimasukkan, kalau tidak bisa tidak masalah. Save. Dia akan keluar. Nih. Dia akan keluar. Dan selanjutnya teman-teman bisa isi sebanyak mungkin data-data yang Anda butuhkan dalam menulis artikel. Kemudian, jangan lupa di tools ini diklik install. Ini karena saya sudah install, jadi tulisannya di sini uninstall. Seandainya belum, ini saya install. Terus di sini install and Word plugin. Nanti akan keluar di sini. Nih, saya pindah dulu screen-nya. Ya. Nih. Nih. Oke. Nah, sesuatu kan. Ya. Nah, di sini saya teman-teman menulis, aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Gitu ya, terus teman-teman memasukkan citasinya, klik di reference, insert citation, tulis namanya tadi siapa? Safira. Nah, yang tadi kita tulis, teman-teman klik. Nggak kelihatan ya di situ ya? Oke. Nah, dia akan keluar. Jadi, insert, itu nggak kelihatan ya, hitam di situ, teman-teman insert aja lah. Itu tuh nanti akan keluar ini. Nah, kita pakai APA, American Psychological Association 7th Edition, kita pakai yang ini. Nanti setelah teman-teman sudah menulis banyak, memasukkan citasi ini citasi ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai Mendeley akan kelihatan, akan bisa kayak gini. Beda sama nulis manual. Kalau nulis manual bisa saya tulis ya. Safira 2018. Itu tidak akan keblok. Ini keblok, ini tidak terblok. Oke. Nah, nanti sudah menulis semua, memasukkan semuanya, teman-teman tinggal insert bibliografi. Nah, sudah keluar. Ini daftar pustakannya akan tertata secara otomatis sesuai dengan alfabetis. Sesuai dengan silent juga IPA. Jadi begitu cara menggunakan Mendeley ini akan mempermudah teman-teman untuk menghindari plagiarisme. Nah, selain menggunakan Mendeley, plagiarisme itu bisa teman-teman hindari dengan cara parafrase. Teman-teman bisa melakukan, harus melakukan parafrase dari paragraf atau kalimat yang dikopi, dari kalimat yang dikutip. Nih, misalnya,
Misalnya saya mengutip ini, hmm, ini ya, misalnya, ini artikelnya orang di literal volume sekian-sekian. Saya mengutip ini, saya kutip ini. Jebret, copy kan? Kita copy, terus kita ke ini, kita paste. Ini harus teman-teman parafrase. Cara memparafrase adalah ini teman-teman ganti. Jadi plagiarisme itu semacam mencuri gitu kan, dianggap mencuri. Meskipun nanti ini di belakangnya ada nih, saya penulisnya saya misalnya loh ya. Ini saya penulisnya saya. Nah, ini di aplikasi plagiarisme checker itu akan teridentifikasi sebagai plagiarisme. Kenapa? Karena sama persisnya. Untuk menghindari itu, teman-teman ganti nih keraguan misalnya di beberapa, jadi diganti tanpa mengurangi esensi kalimat atau makna dari kalimatnya. Di keraguan di beberapa kalangan terkait kekuatan sikap dan perilaku Indonesia anak yang dari kata lainnya dianggap, jadi yang bisa diganti itu rata-rata kata kerja atau kata benda, sebagian besar kata kerja dianggap rendah, diisukan rendah, ternyata diganti belum atau diganti ya belum ada belum. Nah ini kalau teman-teman cek, kemungkinan kecil akan muncul di apa namanya plagiarisme. Kita sedikit ini kita ke plagiarisme checker, kita cek pakai bahasa itu. Plagiarisme yang gratis ya, yang berbayar juga ada sih, namanya Turnitin sama Extended ya, kan gratis yang disediakan. Nah ini tinggal kita copy paste di sini. Terus plagiarisme. Nah, misalnya itu kalau gratisan jadi banyak iklannya, kadang nge-like. Ya, pokoknya nanti di sini keluar lah. Nanti kita coba lagi. Saya kan lupa di tentang animator robot. Saya lebih sering pakainya sih Turnitin ya, teman-teman berbayar karena untuk ngecek tugas-tugas mahasiswa. Nah, teman-teman silahkan. Nah, kalau tulisannya unik, nah, berarti dianggap bukan plagiat. Tapi kalau misalnya kita copy paste langsung, ini misalnya kita copy paste gitu ya, terus kita copy paste, terus kita masukkan langsung di sini tanpa kita lakukan yang namanya parafrase.
Hmm, simpan dulu. Nih, kita tunggu hasilnya. Nah, ini kenapa dianggap unik? Karena file yang saya buka adalah file file tidak termetadatakan di digital. Jadi itu file yang saya buka tadi adalah file-file yang tidak terdatakan di meta digital. Artinya file yang saya kopas tadi tidak ada gitu di digital. Sehingga plagiarisme hacker tidak mendeteksi. Intinya teman-teman soal plagiarisme itu adalah berusaha menghindari pencurian pemikiran atau hasil karya tulisan orang karena sangat berbahaya untuk status akademik teman-teman. Oke, nanti kita akan belajar lagi soal ini plagiarisme hacker. Yang penting teman-teman belajar hari ini kita sudah belajar tentang Mendeley dan juga artikel-artikel dari jurnal yang bereputasi. Kita diskusikan ini bersama-sama saat pertemuan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.